One thing for sure adalah kita harus tahu bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan orang. And we should know how to treat people the way they should be treated. Kita juga di sini karena bekerja bersama banyak stakeholders, nggak hanya cuma dengan internal team aja, tapi kita juga bekerja dengan berbagai macam divisi yang ada di GoWork. Halo, nama gue Katlea Indostari. Di GoWork menjabat sebagai Community and Partnership Coordinator. Di GoWork sendiri gue udah kerja hampir 3 tahun, sekitar dari bulan April tahun 2018. Dan di awal dimulai bekerja sebagai Hub Associate dulu di salah satu cabang GoWork yang paling utama, yaitu di GoWork Chap Square. Kalau misalnya ditanya kualifikasi apa sih yang misalnya harus dimiliki sebagai Community and Partnership Coordinator di GoWork, atau mungkin bekerja menjadi seorang Community Partnership dan juga mungkin di divisi Ops gitu. One thing for sure adalah kita harus tahu bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan orang. And we should know how to treat people the way they should be treated. Kita juga di sini karena bekerja bersama banyak stakeholders, nggak hanya cuma dengan internal team aja, tapi kita juga bekerja dengan berbagai macam divisi yang ada di GoWork, dan juga kita juga bekerja sama dengan partner, dengan banyak divisi-divisi. Selain divisi juga kayak klien-klien yang lain juga yang mana berbagai macam backgroundnya, yang kita juga harus tahu nih kira-kira gimana sih cara mengkomunikasikan apa yang kita mau dan apa yang mereka mau, biar ketemu nih tujuan atau objektif yang memang kita ingin dapatkan bersama gitu. Lalu karena mungkin ini bidangnya lebih ke service, real estate, dan hospitality industry ya, jadi the way we communicate with people is really important. Dan kalau menurut gue sendiri, kalau misalnya kita well educated ya memang harus, tapi kalau misalnya soft skillsnya juga itu lebih penting lagi, karena kita juga harus tahu nih kira-kira kita juga harus punya leadership skills, karena kita juga harus bisa menjadi leader di, let's say, di salah satu cabang yang nanti kita akan handle gitu, karena kita juga nanti akan bekerja sama dengan hub associate kita, dengan office assistant juga yang nanti akan membantu kita dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu salah mengapa gue rasa pekerjaan ini sangat cocok buat gue sendiri. Oke, kalau misal dari gue sendiri, gue nggak tahu sih. Gue sih merasa gue itu I work best with people. Jadi gue merasa juga ketika gue bekerja sama dengan orang, atau mungkin juga nanti gue harus berkomunikasi dengan orang lain, mau dengan klien, partner, mau dengan tim sendiri, ataupun dengan banyak stakeholders yang memang ada di GoWork, I feel that I am really comfortable working with people and managing juga all the things that should be managed. Apalagi kalau misalnya di sini adalah mungkin lebih di partnership. Kalau misalnya berdasarkan experience gue sendiri, gue memang pernah bekerja di salah satu radio swasta di Indonesia sebagai intern dulu. Lalu juga gue sempat bekerja di salah satu startup ya asal luar, yang mana juga bekerja untuk memanage partner. Jadi memang kalau dari dulu sih selalu sudah ada di background yang mana selalu memegang divisi partnership dan juga ops juga kebetulan. Nah, untuk background educational background gue sendiri masih sekarang menjalani program magister di Universitas Indonesia, kebetulan juga di marketing komunikasi. Jadi kayak di marketing communication, selain itu juga ya memang mungkin kayaknya lebih align aja kalau misalnya memang gue juga bekerja di di divisi yang ngurusin marketing atau komunikasi juga. Makanya mungkin itu yang bikin gue ngerasa kayaknya lebih tepat untuk gue kerja di divisi dan industri. Alasan kenapa gue memilih menjadi Community and Partnership Coordinator di GoWork, funny story adalah, jadi di awal gue di GoWork kerja sebagai Hub Associate di salah satu cabang paling utama GoWork, yaitu di GoWork Chap Square. Nah, di awal dari tahun 2018 di bulan April, sekitar 3 bulan lalu gue dipercaya untuk memanage GoWork Efek Sudirman, yang mana juga dulu adalah salah satu GoWork yang paling baru di tahun itu.
Dan setelah itu mungkin sekitar hampir 1 tahun setelah menjadi junior hub manager di GoWork Cafe Sudirman, gue dipercaya lagi untuk memegang divisi yang kansnya lebih besar nih, jadi memanage community dan juga partnership di GoWork. Jadi nggak hanya handle satu lokasi aja, namun menghandle semua lokasi yang ada di GoWork, cuman lebih spesifik mengurus community dan partnershipnya seperti itu. Challenge-nya kalau misalnya bekerja di sebagai community dan partnership coordinator, di sini kan gue ketemu banyak orang. Tadi gue bilang juga gue ketemu dari hampir seluruh stakeholders yang ada di GoWork. Selain juga gue akan bertemu dengan partner atau klien yang datang dari berbagai macam background, dari berbagai macam industri juga. Terkadang juga penyampaian pesan yang harus gue sampaikan itu berbeda-beda. Karena mungkin ada yang datangnya mungkin dari startup, atau mungkin dari perseorangan, atau mungkin dari bisnis yang informal atau formal bahkan gitu. Jadi cara kita berkomunikasi, menyampaikan pesan agar pesannya diterima secara baik juga oleh mereka itu sangat-sangat penting. Mungkin itu salah satu challenge-nya juga. Lalu mungkin juga di GoWork kita punya visi sendiri. Mereka juga punya visi sendiri. Objektifnya berbeda misalnya, tapi walaupun nantinya akan masih belum sama. Nah, itu adalah challenge gue, gimana bisa gue menemukan apa yang kita inginkan dari dua visi yang berbeda, namun akan kita temukan di satu jalan yang sama, yang mana kita bisa mencapai goal yang kita tuju gitu. Lalu mungkin juga karena di GoWork sendiri sih kita walaupun rata-rata anak muda, tapi kan kita juga pasti ada yang lebih tua atau mungkin yang lebih muda dari kita gitu kan. Kita juga harus tahu nih gimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang harus kita lebih respect, atau juga gimana caranya juga orang bisa ngeliat kita dan juga kita bisa direspek oleh mereka. Mungkin itu juga caranya supaya kita bisa bisa kerjasama yang lebih baik lagi gitu sih. Hai semuanya, nah ini front desk-nya GoWork Fatmawati. Biasanya kalau misal kamu di sini sudah datang, kita akan sambut dengan baik dan juga harus yang namanya cuci tangan dulu, pakai hand sanitizer. Jangan lupa juga kita harus check-in. Di sini akan ada QR code untuk check-in-nya. Dan setelah kamu check-in, biasanya juga kamu akan ditembak dulu suhunya untuk kita cek temperatur suhu. Kalau misalnya semuanya sudah aman, baru kita akan langsung masuk ke areanya GoWork Fatmawati. Nah, di sini tuh kita kalau misalnya ngeliat tuh ini ada salah satu dekorasi paling gue suka di GoWork Fatmawati karena dia lucu gitu, warnanya pink menyenangkan. Dan di sini juga ada pantry-nya. Kalau misalnya di sini kamu bisa menggunakan fasilitas pantry, ada kulkas, ada dispenser, ada coffee tea juga yang bisa diambil sendiri, dan juga ada microwave yang mana tahu kalau misalnya lagi mau manasin makanan juga bisa. Pokoknya semuanya di sini bisa, namun tetap jaga kebersihan karena protokol harus tetap dijaga di sini gitu. Untuk makan-makan juga bisa di sini. Nah, kalau misalnya lagi mau bersantai atau mau lagi nerima tamu, kita ada lounge-nya juga. Ini lounge areanya GoWork Fatmawati. Kita juga ada nanda-nanda ini di mana-mana kita nggak bisa duduk, atau mungkin misalnya kayak kita harus jaga jarak biar bisa tetap menjaga batas distance-nya juga. Lalu untuk misalnya kerja, kita ada coworking space-nya. Ini area coworking space-nya, shared desk-nya. Jadi kalau misalnya kita mau kerja, bisa langsung ditempatin di tempat yang kosong yang udah juga disediakan. Gitu. Ini juga shared desk-nya. Nah, di sini juga kita pastinya ada meeting room. Kalau misalnya nanti kita mau meeting sama klien, atau misalnya kira-kira mau lebih fokus untuk ngobrol sama sama tim kita, ini ada meeting room-nya juga. Di GoWork Fatmawati ada beberapa meeting room sih, tapi kita lihat yang sini aja ya. Nah, kalau ini kapasitasnya sebenarnya bisa buat ber-8 dulu, tapi sekarang cuma bisa buat ber-5 karena kita harus jaga ini juga ya, distance-nya juga gitu. Udah dilengkapin sama proyektor, sama semua, ada, kita pakai Chromecast juga, ada whiteboard, dan juga udah semua amenities-nya harusnya sih udah lengkap. Nah, kita mau ngelihat juga mungkin beberapa private office yang memang GoWork sediakan gitu. Kalau di sini juga kalau kita lihat ada area
ya fun areanya aja gitu. Di sini kalau misalnya lagi ada event atau lagi ada apa, kita bisa ganti wordings-nya dengan event kita gitu. Dan juga biasanya kita di sini juga ada, kalau misalnya ada activation atau mungkin ada ada news yang terbaru atau update terbaru tentang partner, itu juga bisa ada di community board kita. Kebetulan lagi agak kosong. Kalau misalnya mungkin the biggest risk that I have ever encountered di GoWork, mungkin salah satunya adalah bisa bekerja sama dengan salah satu brand yang besar, namun juga permintaan mereka juga sebenarnya di luar ekspektasi, dan juga mungkin kita harus working very extra for that. Itu biasanya sih how to overcome with that itu harus banyak komunikasi sih sama banyak divisi, dan juga mungkin sama banyak kepentingan yang memang berkaitan dengan this project gitu. Dulu juga mungkin pernah kayak ada beberapa brand sebenarnya dalam waktu yang bersamaan itu juga menginginkan ada event gitu di GoWork. Ini sebelum pandemi mungkin ya. Dan saat itu tuh ingat banget kalau kita juga lagi padat di GoWork, tapi dia juga bisa memberikan sesuatu yang menurut gue beneficial untuk member GoWork especially gitu ya. Jadi mau nggak mau harus gue terima dengan schedule yang sangat padat dan juga di lokasi yang berbeda-beda. Bahkan di satu hari ada di 2 lokasi yang berbeda, maka gue juga dituntut untuk bisa pindah lokasi juga gitu. Nah itu harus bisa gue handle, namun juga dengan komunikasi yang baik dengan masing-masing tim operasional yang ada di masing-masing cabang itu juga. Nah, gue juga harus bisa gimana caranya kita bisa semuanya berjalan dengan lancar, smoothly dari pra-event sampai post-eventnya juga gitu. Itu salah satunya. Lalu mungkin juga kita dulu sering banget bikin event-event yang juga ngundang eksternal gitu kan. Biasanya kalau gue sih memang lebih ngurusin untuk event yang bikinnya dalam skala internal gitu, skala community. Cuman kita juga bisa bikin event yang cukup gede, bekerja sama juga dengan beberapa divisi yang ada di GoWork, lalu kita buatlah event tersebut. Dan turns out it was really great, eventnya rame dan juga sangat-sangat sesuai ekspektasi. Mungkin itu salah satu juga resiko yang terbesar yang pernah gue ambil gitu di GoWork. Lalu kalau misalnya ngomongin pandemi, selama pandemi kan as we know kita susah banget untuk bisa ketemu secara langsung di kantor. Orang-orang juga takut gitu kan untuk datang ke kantor, dan mungkin juga masih was-was lah gimana nih caranya gue tetap bisa bekerja dengan seperti biasa, tapi juga nggak harus worry gitu. Nah, di GoWork sendiri menurut gue sih tim operasionalnya sudah sangat bekerja dengan sangat baik, karena kita juga selalu following all the procedures dan juga protokol yang berasal dari pemerintah, dan protokol kesehatan yang juga dari WHO, itu semuanya udah kita laksanakan. Dan menurut gue sesuai dengan review dan feedback yang juga kita lihat, tim operation yang ada di GoWork juga sudah bekerja dengan sangat baik. Jadi juga itu ke-translate dengan semua visitor, guest atau partner ataupun misalnya kayak member GoWork yang kerja di sini, mereka juga merasa aman, seperti itu sih. Di GoWork sendiri gue merasa gue bisa belajar banyak, karena bahkan yang tadi gue sempat ceritain juga, gue di sini datang sebagai hub associate dan sekarang gue bisa menjadi community and partnership coordinator gitu. Dan juga gue sempat dipercaya untuk memegang beberapa jabatan juga kan selama di GoWork, bahkan kurang dari 3 tahun gitu. Gue masuk GoWork itu dulu hitungannya cabangnya masih 3. Sekarang gue manage di 22 cabang yang ada di GoWork gitu. Banyak banget pelajaran yang bisa gue ambil. Kita juga di sini bekerja sama dengan banyak divisi, banyak department gitu kan, banyak stakeholders juga. Nah, kayak dari semua perjalanan atau dari semua project, dari semua bahkan on daily basis ada sesuatu yang bisa kita pelajarin di sini. Dan kalau misalnya ditanya kira-kira lingkungan di GoWork itu enak nggak sih buat dijadiin learning process atau mungkin kayak tempat pembelajaran yang baik kah? Menurut gue iya, karena
yang tadi gue juga bilang, gue selalu berkembang di sini, yang hopefully akan terus berkembang juga. Dan di sini juga orang-orangnya sangat-sangat mensupport gue untuk juga bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu, in terms of kerjaan dan juga personal sih yang gue lihat. Dan frankly, gue ngerasa di GoWork adalah salah satu perusahaan yang bisa gue lihat bahwa orang-orang tuh sering banget cerita ke gue kalau misalnya, aduh company dia itu orang-orangnya toxic atau gimana. Gue jarang banget ketemu orang yang toxic di GoWork, hampir bisa dibilang nggak ada. Dan itu yang bisa membuat gue juga semakin ingin belajar, karena lingkungannya sendiri juga mensupport gue untuk menjadi orang yang lebih baik juga. Nggak tahu, atau mungkin stigma-stigma yang yang dimiliki orang tentang kerja di GoWork atau mungkin kerja sebagai community and partnership itu di divisi ini. Mungkin stigmanya kayak, aduh anak startup ya pasti kerjanya santai nih gitu, atau enggak mungkin kayak pasti kayaknya kerjaannya nggak ribet-ribet amat gitu. Ya bisa dibilang kalau santai nggak salah ya, karena kita juga ngerasanya sih, kalau gue sendiri pribadi, gue ngerasa apa yang gue kerjain itu emang gue bawa santai, bukan harusnya gue bawa stres atau pusing gitu, enggak. Jadi karena juga emang environment yang mendukung gue untuk tetap chill untuk kerja, jadi itu juga memang terbawa gitu, ke-translate dengan apa yang gue kerjakan gitu. Nah, kalau misalnya fakta-fakta yang misal orang ngiranya kayaknya dia santai-santai aja deh. Mungkin kalau misal orang suka ngelihat gue ngepost tentang apapun yang gue lakukan di GoWork, atau mungkin apapun misalnya ada event atau apa yang ada di GoWork, orang ngeliat itu kayak kerjaan lo happy-happy dong ya gitu. Tapi kayaknya yang terjadi sih ya nggak gitu juga lah ya. Pasti ada obstacles, ada struggles yang memang kita hadapin gitu tiap harinya gitu. Tapi kan ya nggak mungkin akan gue kasih tahu gitu ke publik gitu kan. Ya pastinya selain mungkin memang mungkin cenderung lebih santai, atau mungkin bisa kerjanya lebih ke ya informal lah ya, nggak terlalu formal banget, kayak casual aja. Bahkan kayak sekarang gue juga kalau misal pakai kaos juga yang penting rapih dan proper juga bisa gitu di sini. Itu feel free aja gitu. Mungkin itu salah satu faktanya, dan mungkin juga bisa dibilang kayak ya kayak kerjaan lo cuman bikin event, abis itu kayak happy doang, ngobrol sama orang. Again yang tadi gue bilang, semua orang itu nggak sama gitu. Jadi ketika kita berkomunikasi sama orang pun, itu pasti ada aja selalu kayak pasti selalu ada aja yang kita hadapin, dan itu gimana caranya kita juga bisa bisa nge-treat orang nggak terlalu santai gitu, walaupun kita juga kerja di startup gitu. Kita juga harus tetap tahu batas profesionalitas juga, dan gimana caranya kita juga bisa berinteraksi dengan appropriate tapi juga menyenangkan gitu. Tips atau saran dari gue sih, ketika lo misalnya kerja di bidang community, partnership, atau mungkin di operations gitu, kan lo bakal ketemu banyak orang gitu. Itu pertama yang pasti harus tahu komunikasi yang baik, seperti yang tadi gue selalu bilang bilang di sini. Lalu habis itu juga selain komunikasi, karena nanti kita juga bakal ketemu banyak orang, bakal kenal sama banyak orang gitu. Nah, gimana caranya kita bisa keep networkingnya biar tetap kita bisa terus berkomunikasi dengan baik dengan orang itu, terus berjalan bisa. Jadi ntar kita tetap partneran, kita bisa kerja sama, atau mungkin nanti orangnya cabut, dia akan pindah ke company lain juga tetap akan kerja sama-sama kita gitu. Nah, networking itu penting banget, karena dengan lo kenalan sama orang, dengan lo juga nanti bisa ngobrol banyak sama orang itu, bisa juga nanti kita akan nge-explore hal yang lebih lagi yang sebenarnya kita pengen dapetin, tapi bisa kita malah di luar ekspektasi, kita malah bisa bisa menjalankan yang lebih gitu ya dari apa yang kita pengenin gitu sebenarnya. Lalu tips-tipsnya, jangan takut buat ngobrol sama orang, buat speak up juga. Maksudnya kayak kalau misalnya emang kitanya juga hesitate gitu, orang tuh tahu banget kalau misalnya kita takut atau misalnya kayak kita ragu-ragu, ini orang kenapa gitu. Nah, kita harus juga bisa kayak lebih pede aja sih, karena di sini sering bakal ngobrol sama orang, bakal interaksi sama orang. Jangan banget yang namanya minder, jangan banget yang namanya pede, dan kita harus kelihatan bahwa kita memang mengetahui dan menguasai apa yang memang kita jalankan gitu. Jangan berhenti untuk baca atau
atau oke, let's say kalau misalnya lo malas baca, jangan berhenti untuk nonton apapun itu dari segala macam hal yang ada, mau yang kocak-kocakan atau misalnya yang tolol di Twitter atau mungkin juga kayak yang penting juga di berita, karena hal kayak gini bisa membuat kita untuk bisa membuat kita menambah wawasan kita. Nanti ketika kita juga ngobrol sama orang itu bisa kita angkat gitu, dan itu nanti juga bisa kita sambungin, kita relate dengan apa yang nanti bisa kita kembangkan gitu dengan yang project yang kita jalankan gitu. Menurut gue sih apapun itu, mau dari yang hal yang paling serius di dunia ini sampai hal yang paling tolol di dunia ini, lo harus tahu dan lo harus eager to know dan eager to kayak pengen tahu lah, kayak curious dan selalu kepo lah, pengen tahu semua hal yang ada terjadi sekarang gitu. Mungkin itu beberapa tips-tips simpel dari gue.